keras yang membuat dari tim Onyx Esports harus mau nggak mau menggunakan Hayabusa untuk tetap berada di area jungle. Tapi YSS kali ini akan menjadi pilihan tim Alter Ego Esports. Dan kita lihat, Rasi tetap menjadi roamer dengan satu buah Ruby dan bahkan ternyata digeser ke Ahmad Kaguranya. Profesor, untuk draft kali ini bagaimana menurut Profesor? Ini menarik banget sih, apalagi dengan ternyata craftingannya makin unik lagi dan ini tidak bisa diprediksi lagi kalau misalkan dari landing phase. Namun untuk mid lane-nya bisa aku yakinkan bahwa hati-hati juga daripada seorang Lunox, jangan sampai dia di burst down instan dengan Kagura. Karena kita tahu sendiri untuk dari segi area of effect, impact team fight, Kagura yang sekarang itu ngevakumnya lebih mengerikan loh, apalagi kalau tiga-tiganya nempel. Dan nanti ketika Yin yang overturn-nya bisa dimaksimalkan, damage deal-nya bakal di follow up dengan beberapa member dari Alter Ego. Dan dari Onyx sendiri, apakah mereka akan menggunakan metode yang sama? Karena dengan Hayabusa back again, dia punya imun dengan adanya Shadow Kill. Dan inilah dia game yang kedua. Alright, this is it, penentuan upper bracket. Ingat, Alter Ego wajib banget untuk mendapatkan poin untuk di game ini kalau dia ingin memasuk ke game yang ketiga. Tapi di sisi lain, Onyx jangan terbuai dengan kemenangan yang sudah didapatkan di game pertama. Bisa saja ini menjadi salah satu game untuk tim Alter Ego. Dan di sisi lain ada Rasi bersama dengan Ahmad melakukan clear minion dengan cukup cepat untuk kedua belah pihak. Coba dipaksakan, Rian akan menjadi pilihan, tapi masih ada satu buah flicker dibalikan keadaannya. Dan bahkan Keyboy kali ini ngepok cicil dikit demi sedikit Pak Pulung. Yap, ada 3 hero sekarang yang dimiliki oleh Onyx Esports. Mulai berpencar semuanya, Quad Shadow, Phantom Shuriken maju lagi. Seliboy masih mengamankan ke arah farmingannya. Rasi dan juga Kagura bergerak bersamaan. Sementara Keyboy udah mulai mendekati ke arah cewek, dimana cewek akan dibabysit banget untuk menyamakan kedudukan nanti di game kedua ini. Alter Ego Esports gak hanya mengamankan bagaimana upper bracketnya, tapi salah satu penggawanya yaitu El Nino pun bisa mengamankan bagaimana MVP dari regular season apabila dia mendapatkan gelar MVP untuk di game kali ini, Oji. Ahmad is coming, flicker telah dikeluarkan dan bahkan cewek kali mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang Keyboy. Dipukul mundur Ahmadnya, digebok sedikit demi sedikit dan bahkan di arah bottom lane masih untuk farming dari kedua belah pihak. Kalau kita sadar ya Pak Pulung, ini walaupun yang bermain Alter Ego dan juga Onyx mainnya pasif banget gak sih untuk match kali ini? Iya. Sabar banget, hanya mencolek-colek aja. Bahkan untuk sekarang kita lihat ceweknya yang udah dipastikan dia punya backingan tetap. Wave minion mundur, wave minion mundur. Bahkan di sekarang di bagian Onyx, mereka entah sadar atau tidak ada satu monster jungle-nya yang udah langsung diamankan. Mereka lebih berfokus untuk bisa set up terlebih dahulu, masuk ke dalam wilayah dari Taltal dan mereka punya daerah itu terlebih dahulu. Oke, tapi di sisi lain kita lihat dari seorang Sans memilih untuk mendapatkan satu buah turtle dengan baik dan fokus begitu saja. Drian, informasi telah diberikan, Drian akankah membantu, tapi Boots sudah datang melakukan zoning out. Rasi masih level 3, tidak ada I'm offended yang tandanya turtle dengan sangat bebas diamankan tim Onyx Esports. Melihat di top lane, Nino yang biasanya mendominasi jalan pertandingan, tapi kali ini agak sedikit perlahan permainannya diturunkan temponya. Karena apa? Karena Nino dia menggunakan melee hero dan sedangkan dari seorang Bruno dengan range yang cukup jauh untuk bisa ngepoking damage sedikit demi sedikit Pak Pulung. Oke, Pak Kitoe pun mendapatkan sedikit kesulitan di mana tersisa 1/4 aja untuk darah yang dia punya. Ada Seliboy mencoba untuk memanah ke dalam sebuah rumput yang sangat-sangat kecil, berharap ada satu player yang ada di dalamnya, ternyata tidak. Tapi pertempuran pun kembali mundur, kembali pasif lagi. Belum ada poin kill yang tercipta satupun, Oji. Ya, ini tandanya mereka berdua dari Onyx dan juga Alter Ego Esports. Mereka tidak mau memaksakan keadaan. Nino memilih untuk clear minion saja. Keyboy di depan sana. Cewek masih ada flicker. Tapi di sisi lain Jellyboy di depan dengan seorang cewek. Ini jangan sampai tertangkap. Kalau tertangkap cewek bisa jadi bulan-bulanan karena dia bukan pakai Purify. Memilih untuk mundur begitu saja. Dan bahkan betul 3 dan 4 orang tim Alter Ego masuk ke ranah para pemain dari tim Onyx. Mencoba dihajar sedikit demi sedikit. Tapi Jellyboy dan kawan-kawan terlalu mengamuk di arah top lane. Dan bahkan Sans hampir terpick off 40. Yep, Sansnya mungkin tadi sebelumnya ingin mengamankan satu
point kill lewat Pakito ya, tapi ternyata malah dirinya lah yang harus mendapatkan begitu banyak damage yang masuk dan membuat mundur lagi, setup ulang lagi dari Butch yang menggunakan Esmeralda. Masih tetap berada di bagian bawah. Akankah dia mau pulang terlebih dahulu karena sepertinya ingin nge-regen ke arah mananya kah? Karena dia akan recall untuk pulang, tapi Pakito tidak membiarkan itu. Di bagian tengah udah ada first blood yang terjadi, mana Kagura yang sakit banget tadi. Apapun yang dia lakukan lewat Yin Yang Overturn yang dia milikin, kelar sudah key point-nya. Oke, tapi dari bottom lane ada Pai dan ini yang mungkin agak sedikit berbeda dan mungkin ada sedikit sulit untuk seorang cewek. Kenapa? Ini seorang Pakuito dan bahkan Boots di arah top lane sana mencoba mengganggu seorang Nino, dikejar begitu saja, mencoba masuk ke arah jungle, tapi sepertinya Nino tidak mau invasi lebih lanjut. Ini Boots, Esmeralda, absen damage yang diberikan bakal cukup sakit. Informasi di arah Turtle sepertinya bakal coba diamankan oleh seorang Celebi dan Miracle Boy. Mencoba di take over, Keyboy menahan sebuah Turtle ada Armor Pendek telah keluar. Di fight di depan sana, orang melihat dan bahkan Sans fokus ke arah Turtle-nya, nggak peduli apapun yang terjadi. Dan baru masuk dengan shadow kill. 1 poin untuk tim Onyx Esports. Turtle dengan ditambah 1 poin kill dan bahkan 2 untuk Ahmad Papulung. Wow, double kill pun diambil oleh San, menjadi keuntungan yang sangat banyak plus 1 Turtle. Padahal Alter Ego yang udah serap duluan, tapi di bagian bawah ceweknya satu hit terakhir masih sempat diambil langsung oleh El Nino. El Nino mulai mengamuk di mana Pai ada di bagian belakangnya, akankah diterusin? Tapi Keyboy-nya masih bisa selamat. Keyboy-nya ingin maju karena kenapa? Setelah mengirimkan informasi ada Sans yang mengambil keuntungan dengan satu hit terakhirnya. I'm offended, Brian of Order dikeluarkan, selamatlah sudah dia dari cengkeraman Ruby. Yes, itu dia cengkraman Ruby yang cukup berbahaya. Tapi di sisi lain lihat Boots ya, objektif gaming again and again. Dan Sally Boy, mereka sudah tertumbangkan 1 kali. Sans bahkan mendapatkan 3 poin kill taman. Profesor, what happened ayah naon Profesor? Ini untuk dari early-nya Onyx dengan angka 4 poin kill dan bahkan 2000 gold. Mereka udah leading banget dan bahkan Alter Ego Esports harus lebih berhati-hati. Mereka harus main pick off karena mereka punya eksekutor untuk sekarang. Oke, 4 orang loh ada di bagian atas. Akankah mereka berhasil untuk mendapatkan boost? Kalau sampai boostnya selamat, ini akan menjadi sebuah kerugian. Untungnya mereka berhasil mendapatkan 1 player. Ada wave minion di bagian atas dan punya kesempatan untuk bisa menghancurkan juga outer turret-nya, Oji. Oke, tapi kali ini kita lihat para pemain dari tim Alter Ego Esports, mereka hampir saja menangkap seorang Drian dan masih bisa dihindari dengan Order Brilliance. Hingga Overton masih ditahan, tidak ada combo, Mountain Shocker dibuka untuk memberikan informasi dan turret sudah didapatkan. Turret 2 untuk tim Onyx, bahkan di arah dan top dan juga bottom mereka sangat bebas. Tapi lihat, Turtle sebentar lagi akan coba diambil oleh tim Alter Ego harusnya. Karena mereka yang setup 2 orang sudah berada di jungle, menahan posisi. Dan Ahmad sepertinya akan menarik mundur, melihat Pai di arah top lane sana. Pai dengan Pakuitonya pengen dapetin 1 buat turret tambahan untuk membuat Alter Ego mendorong ke arah tim Onyx Esports 40. Yap, nah ini dia Turtle-nya. Kalau tadi kita lihat Alter Ego setup duluan, tapi Alter Ego malah diusir dari area tersebut dan langsung diamankan ke arah Turtle-nya. Tapi sekarang Turtle-nya udah ada di dalam cengkraman kedua tim ini. Tersisa 4.200 lagi, 3.600 HP lagi. Tapi Turtle-nya malah langsung berhasil diamankan oleh Drian, di mana Drian sekarang memiliki buff dari Turtle. Terjadi pertempuran di 2 area yang sangat-sangat mengerikan. Ahmadnya dikejar habis-habisan oleh Bur. Burnya masih bisa selamat, Burnya kabur ke bagian belakang, tapi sedikit lagi HP tersisa. Malah dirinya langsung ditangkap dan juga dipalaskan keadaannya. Web ada di bagian tengah, langsung hilang begitu aja. Tapi Sally Boy entah bagaimana ceritanya dan dia pun menjadi korban dari Driannya. Oli Papi sempur langsung dikeluarkan. El Nino terjebak di antara Brian of Order. Sedikit lagi HP tersisa, ceweknya udah melakukan flicker, dia ingin mengejar tapi malah kehilangan target, Oji. Dan kali ini kita lihat, daripada membuang-buang waktu, mereka memilih untuk ke arah tengah. Tapi lihat Keyboy membuat seorang Nino nggak mau pulang. Dan bahkan Keyboy dibalikan keadaannya. Kali di sisi tengah nggak bisa mendorong lebih lagi. Flicker harus digunakan. Bosses KB menuju ke arah Nino dan kejedot benjol. Benjol dari seorang Nino. Hampir saja bisa selamat. Tapi ternyata dengan adanya kejedut kali ini masih harus pulang ke arah base-nya, Pak Pulu. Mimisan kayaknya tadi hidung ini Deta ya, karena udah langsung pentok ke arah tembok dan langsung ditiban juga oleh Esmeralda. Kembali menjadi sebuah kerugian untuk Alter Ego Esports, di mana sekarang pemain dari Onyx gak berhentinya untuk bisa menekan. Sally Boy harus bisa jauh lebih baik lagi dari sisi posisinya. 1-2-1 KDA yang dia milikin untuk sekarang. Prof, ini seperti apa lagi nih Prof untuk permainan dari Alter Ego? Ya, Alter Ego butuh eksekusi yang matang sih. Mereka harus bisa maksimalin Kagura dan juga Ruby sebagai combo maker. Karena untuk menangkap cewek dan Keyboy ini agak sedikit sukar sih. Apalagi ceweknya juga di sini pegang flicker, dia punya tackle. Jadi ada 2 escape mechanism yang bisa dimaksimalkan. Dan jangan lupakan juga bahwa Keyboy
itu ya sebagai roamer atau support natural dari gold laner-nya yang sekarang atau marksman yang sekarang nggak bakal ragu-ragu untuk mengeluarkan Holy Baptism untuk cover, dan kali ini akan ada pick off mungkin. Waduh, ke gap dong dengan ada satu Phantom Shuriken tadi ngecek ke dalam rumputan tapi malah langsung mendapatkan posisi dari Kagura. Dikejar Quad Shadow-nya kelar, sudah satu pergerakan player dari Alter Ego nih Oji. Oke, tapi bahkan di sini dari tim Alter Ego mereka masih tertinggal dari segi goldnya. Mereka butuh waktu untuk farming terlebih dahulu. Sans berhasil kabur dengan Quad Shadow-nya, tapi ternyata di sana dari seorang El Nino masih mau one by one situation action Wow. dan bahkan shutdown memaksakan keadaan. Sans sudah gak punya Quad Shadow dan Shadow kill-nya ada, tapi dia gak pakai Profesor. Apa yang terjadi? Timing tapi sebelum tapi cewek juga hilang Oke, gitu saja di arah teman. Cewek hilang begitu saja, keuntungan berbalik kembali untuk tim Alter Ego Esports. Mereka mendapatkan keuntungan 2 poin kill yang cukup mahal. Dan bahkan di tengah sana, Ying Overton telah keluar. Bus mencoba untuk membantu, melakukan clear minion. Ada Drian, Drian sudah tidak ada. Di sini, Zeliboy pun nggak bisa menembus. Bus akan menjadi samsak, merelakan semua badannya dipukul. Dan bahkan Falling Star pun for clearing minion begitu saja. Bus memilih untuk mundur, ditarik begitu saja. Everyone telah keluar. Dan bahkan Bus masih selamat, execute tidak ada. Tapi ternyata El Nino memilih untuk mundur dan hilang 40. Hilang sudah El Nino, terlalu dalam untuk masuk di dalam pertempuran barusan. Walaupun setidaknya mereka menciptakan sebuah waktu untuk bisa membobol habis bagaimana outer turret yang ada di bottom lane yang dimiliki oleh Onyx berhasil dihancurkan, tapi ada Divine Glaive nih Prof. Oh itu dia, itu itemization yang bisa dibilang langsung bisa merontokkan dengan cepat apapun yang ada di tubuh dari Rasi. Walaupun ada Athena Shield tapi tetap aja kayak tambahan darahnya, dan ini bakal jadi mengerikan kalau seandainya ada pick off yang terjadi 50. Yap, itu dia sebuah aksi penculikan di mana ada satu player, bahkan sekarang 2 orang langsung menjadi korban. Pertempuran terus dilanjutkan tapi langsung dibalaskan begitu aja, di mana Kaguranya pun dari Alter Ego udah menjadi korban. Rasinya tertinggal di bagian belakang, bisa dia kabur karena langsung ditembak begitu aja, sakit banget, satu hit aja. Udah seperti itu damage-nya Oji. Oke, masih one by one situation. Nino kali ini bakal coba dibalikan keadaan. Apakah 1-0 dan 1 sama? Tapi ternyata Sans sabar. Sans gak mau terlalu terburu-buru. Shadow kill tidak ada. Tidak ada shadow kill dan tandanya tidak ada power untuk seorang Sans. Dan bahkan ada Celeborn dan Miracle Boy di depan sana mencoba untuk mengganggu pergerakan. Celeborn masih mau retribusi tadi dikeluarkan. Dan ternyata Sans kali ini hampir memancing keributan. Dan lihat, Sans bermain dengan maut. Tapi Dewi Fortuna masih menyelamatkan nyawanya, Pak Pulung. Wow, gue pikir tadi dia masih memberanikan diri untuk mengeluarkan Shadow Kill. Karena kalau sampai tadi menggunakan Shadow Kill-nya dengan ada sedikit animasi yang dimiliki oleh ultimate-nya itu, kayaknya nggak bakal sempat ya tadi Ji ya. Walaupun dia udah memiliki damage yang sangat-sangat besar loh. Ya, betul sekali. Mungkin belum sempat. Tapi di arah top lane sana tadi ada sedikit jedak-jeduk. Dan bahkan kita bakal menuju ke arah mid lane lagi. Bakal reset kembali. Alter Ego masih mengungguli dari segi laning phase. Tapi goldnya hanya berbeda sedikit. Dan jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian di video. Biar dapetin skin spesial gratis tentunya Pak Pulung. Idi, jangan lupa untuk langsung di-download ya teman-teman ya. Nih kita balik lagi menuju ke game yang terlihat. 3 player ada di bagian mid. Untuk Celiboy-nya masih melakukan farmingan. Untuk outer turret yang ada di area mid masih belum bisa dijebol. Rasinya terkena efek slow. Akankah dia tetap ingin maju ke bagian depan? Tapi Lord udah masuk menit 12. Berarti udah di enhance. Sudah bisa ngangkat keteknya. Ini dia Keyboy. Akankah melakukan sayap di bagian dari Lordnya? Tapi ternyata tidak. Karena ada El Nino di bawah yang siap untuk menghantarkan wave minion masuk. Oke, untuk kali ini kita juga bakal lihat ada bus masuk ke arah rumput sembarangan, tapi Pai langsung dijetak aja, langsung dikasih peringatan, jangan sembarangan lewat. Celiboy dan Miracle Boy di depan sana bahkan selesai untuk mundur. Lord sudah terbuka. Lord kali ini di menit yang ke-12, ingat sudah di enhance. Keyboy pun, bahkan Keyboy sekalipun tidak boleh tertangkap. Itemnya Profesor, silakan. Ya, nggak boleh tertangkap karena baik lagi di sini Keyboy juga agak sedikit sulit untuk ditumbangkan, apalagi dia bikin anti-curse dan juga Athena Shield. Damage dari Ahmad nggak bakal bisa nge-instant burst down, tapi dia juga butuh Necklace of Durance untuk memberikan efek life drain. Karena tidak bohong bahwa Nino dan juga Pai ini megang yang namanya item Bloodlust X, dia bakal ngisi darah cepet banget, dan OTW Oracle atau Athena Shield apapun itu pokoknya untuk membendung damage dari Drian, karena Drian juga udah barusan bikin Holy Crystal. Jadi multiple magical damage-nya bakal lebih mengerikan, dan jangan lupakan juga di sini kayaknya berperan penting banget untuk magical damage di game yang kedua, Ranger Mas. Yes, betul sekali. Tapi lihat dengan 2000 gold yang dimiliki oleh seorang Sans, tandanya dari Onyx masih memimpin. Tapi di sisi lain, Alter Ego yang sedang berada di posisi yang optimal dari laningnya, bawah terdorong, atas terdorong,
Dan bahkan Nino mencoba masuk ke arah belakang, di stun begitu saja, damage yang telah dikeluarkan, tapi Alex Van der belum tercancel dan bahkan ada pun di sana. Shadow kill-nya belum dikeluarkan, tapi Quad Shadow lah yang mendapatkan seorang El Nino. Di sisi lain, Alter Ego yang tadinya mendapatkan keunggulan landing phase, dia kali ini terugikan. Dan bahkan lihat, Rian Dede berhasil memporak-porandakan backline. Amat gak bisa masuk dan bahkan Boots menang semua damage yang diberikan dari tim Alter Ego, Pak Pulung. Iya, Rasinya pun tadi agak sedikit ragu loh. Dia memaksakan tetap maju ke bagian depan, tapi entah kenapa dalam keadaan mendadak dia pun langsung mundur lagi tanpa adanya sebuah rencana mungkin. Namun untuk sekarang kita lihat ada Oli Baptisap lagi. Terstanlah sudah Pakito di sana tanpa bisa melakukan hal apapun. Lord menjadi milik dari Onyx dan gempuran seperti apa lagi akan mereka berikan. Sesaat lagi akan kita lihat bersama-sama di mana untuk ceweknya di bagian bawah free banget. Sansnya barusan aja mengeluarkan satu shadow kill. Untungnya Kagura masih bisa selamat di mana Sans berhasil untuk melakukan farmingan dan mungkin ototaran yang ada di area mid. Weh, sombong. Kaget gua Prof ngeliatnya barusan Prof. Yes, tadi kalau kita bisa bilang Nino dia pede banget bisa kabur ke arah belakang, tapi ternyata Quad Shadow-nya nyangkut. Shuriken telah keluar dan bahkan basic attack satu kali yang membuat seorang Nino harus tersungkur diam tak berdaya. Tapi di sisi lain, seorang Boots coba untuk melakukan defensif terhadap Buffalo terhormat. Terlalu banyak para pemainnya dan bahkan mereka memilih untuk merelakan begitu saja. Merelakan yang bisa kita bilang jangan dipaksakan, tapi Rasi emang offended bisa dilakukan ke siapapun. Terlihat posisinya, Quad Shadow memancing keributan dan memilih untuk mundur, tapi di sini Lord sudah di-enhance sekalipun tidak bisa menembus base dari tim Alter Ego Esports, Pak Pulung. Yap. Ini dia, belum ada satu inventar pun yang langsung dipecahkan, sementara Boots masih tetap membuat sebuah perimeter agar memukul mundur bagaimana Alter Ego Esports tidak bisa maju ke bagian depan. Cewek pun berkesempatan untuk bisa mendapatkan satu purple buff ini. Akankah diberikan kepada cewek ataukah dia akan diberikan kepada Drian? Tapi Drian ternyata karena ini akan sangat berimpact sekali terhadap Lunok. Ada Keyboy yang siap untuk maju ke bagian depan, mungkin ingin memberikan bantuan terhadap Boots-nya. Udah ada Holy Healing tadi langsung diberikan. Ada serangan yang mungkin dilakukan oleh Keyboy di bagian dalam, terlalu dalam dia masuknya, tapi di bagian belakang udah ada sebuah backdoor yang dilakukan, tapi ternyata belum ada shadow kill yang dikeluarkan, hanya menggocek dengan Quad Shadow aja Oji. Bergocek kiri kanan depan belakang. Kalau ini Leonel Sans, kalau kemarin kita lihat Cristiano Rek, dan bahkan mundur ke arah belakang. Sans memancing keributan. Ini anak didik Profesor KB agak sedikit bermain dengan maut ya. Sedangkan biasanya Sally Boy yang seperti itu, tapi Sally Boy sekarang yang bermain dengan safe sekali loh Profesor. Iya, bahkan untuk agresivitas ya, tidak bohong bahwa Yun Shin-nya udah punya brute force, artinya dia punya durability. Tapi masih benar-benar tidak bisa maju asal-asalan, karena balik lagi Keyboy ada di sana, Boots juga menghadang di depan, dan jangan lupakan juga Sans bisa datang kapanpun dengan Quad Shadow aja, dia bisa memberikan hit dari true damage endless battle-nya, karena di sini War X bahkan Malefic Roar udah dimiliki disertai dengan endless battle. Totally damage-nya bakal benar-benar bisa dimaksimalkan, tapi ini dia 4 posisi yang mematikan dari Alter Ego Esports. Apakah mampu untuk menculik ke arah Sans sendirian di sana, Ranger Mas? Yes, itu dia. Dan bahkan di komit begitu saja ada Sans dan Quad Shadow masih bisa ke arah belakang. Satu Quad Shadow kill telah dikeluarkan, tidak ada jemputan, dan bahkan di sini Sans bakal ditukar dengan satu buah turret dan juga poin. Sepertinya bakal coba recall, tapi dua para pemain dari tim Alter Ego Esports dan Wizard Sachen, dan kali ini tidak berhasil. Tapi ini inhibitor turret menjadi pilihan. Satu ditukar, dua inhibitor turret akan menjadi mahal untuk tim Alter Ego Esports, Pak Pulu. Ini pertukaran macam apa ini jadinya? Rugi banget apa yang udah diambil oleh Alter Ego, di mana mereka kehilangan 2 inventar loh. Dan sekarang coba kita lihat mereka Alter Ego Esports terus ingin maju ke bagian depan dan juga menggempur bagian pertahanan yang dimiliki oleh Onyx. Ada wave minion di bagian tengah. Berhasilkah mereka mendorong masuk? Coba kita lihat ada 3 bahkan 4 player bersama-sama. Pakito di bawah seorang diri, Rasinya masuk lewat tengah, dan mereka sepertinya berhasil untuk bisa mendapatkan satu outer turret ini. Terus aja masuk ke dalam inner turret. Akankah inner turret bisa hasil ditumbangkan juga? Tapi ternyata tidak, mereka mundur lagi Oji. Oke, mereka tarik mundur lagi. Sally Boy melihat celah kecil dan langsung diamankan turretnya. Walaupun turret kedua diamankan, pertukaran kali ini akan seperti apa kalau menurut Profesor? Aku penasaran. Gimana Profesor? Untuk sekarang kondisinya ya Onyx Esports nggak tahu kenapa mereka udah memaksimalkan 2 inhibitor turret, artinya mereka tinggal dorong apa yang mereka punya dan bisa mirror di arah top lane. Tapi untuk Alter Ego Esports ini berat banget Ranger Mas. Kagura minimal harus untuk ke arah cewek. Walaupun cewek nggak punya poin kill untuk sekarang, tapi Ahmad dari tadi seolah-olah jadi berat banget loh ngincar ke arah backline-nya. Entah apa yang terjadi, tapi winning condition-nya jadi berubah untuk sekarang bagi kedua belah tim. Apalagi dengan inhibitor turret yang diamankan dari Onyx Esports, Ranger Mas. Oke,
Dan kita bakal lihat, Nino masih coba untuk melakukan split push. Alesto Pandemblot telah dikeluarkan untuk clear minion dengan cukup cepat. Tapi sayangnya gerobaknya masih tersisa. Silly Boy udah langsung mengeluarkan musik lambada yang mencoba untuk fokus menuju ke arah Lordnya musik. Tapi ternyata di reset kembali. Drian memilih untuk memberikan damage tambahan. Dan di sini Alter Ego merelakan di take over begitu saja. Mencoba untuk team fight. Bahkan Jimmy di depan sana. Sans fokus menuju ke arah Pesia. Dan di sini, oh my god, Silly Boy dan mereka boy. Diacak-acak oleh Sans seorang diri. Mereka melepaskan Lordnya. Di sisi lain Busar silang ditukar dengan Silly Boy dan Miracle Boy Monster kill from Drian. Double kill looking for triple kill. Tapi Rasi sepertinya nggak bisa bertahan. Rasi pun harus hilang. Tadi lihat Lordnya ditahan. Team fight dibuka sama Boots. Kalau kalian ngeliat Bootsnya dia tompok langsung ke arah belakang Pak Pulo. Bootsnya lagi dan lagi selalu menjadi tameng dan juga barikade buat rekan-rekannya. Dan wave minion dari tengah dan juga ada di bagian bawah. Mereka siap menabrak. Akankah berserta dengan Lord untuk bisa menabrak masuk ke dalam wave ataupun Bestara yang dimiliki oleh Alter Ego? Karena sekarang coba lihat Sansnya Sans langsung terfokus ke arah Bestara. Tapi sekarang Legendary pun masih didapatkan juga oleh Lunox. Jadi Oji, oh my god, this is it. Onyx Esports mengamankan upper bracket di babak playoff kemenangan 2 poin penuh. Silakan Profesor. Congratulations untuk teman-teman dari Onyx Esports. Jadi kita udah punya 2 raja yang sepertinya akan mengisi di bagian upper bracket. Dan nanti kita akan melihat sepertinya untuk dari Alter Ego Esports karena